Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia Latifah dari kelas 9D nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerilya dan agresi militer. Perang gerilya. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, sabotase, dan biasanya dalam grup yang kecil tapi sangat fokus dan efektif. Nasution yang pernah menjabat pucuk Panglima Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menuliskan di buku Pokok-Pokok Gerilya. Bagi tentara perang gerilya sangatlah efektif. Mereka dapat mengelabui, menipu, atau bahkan melakukan gerakan kilat. Taktik ini juga sangat membantu dan manjur saat menyerang musuh dengan jumlah besar yang kehilangan arah dan tidak menguasai medan. Kadang, taktik ini juga mengarah pada taktik mengepung secara tidak terlihat. Sampai sekarang, taktik ini juga masih dipakai teroris untuk sembunyi. Jika mereka tidak menguasai medan, mereka dapat melakukan penahanan sandera, berlatih pembunuhan hingga menjadi mata-mata. Dan musuh dapat melakukan nomaden, yaitu berpindah-pindah dan menyerang secara sembunyi tanpa ketahuan oleh lawan. Tokoh besar dalam gerilya ini adalah Jenderal Sudirman dari Indonesia. Bahkan karena siasatnya ini membuat pasukan Belanda ketar-ketir ketika melawan pasukan gerilya Indonesia saat itu dan dituduh oleh Ho Chi Minh, sehingga Vietnam Utara menang melawan Vietnam Selatan dan Amerika Serikat. Latar belakangnya adalah 14 Desember 1948, pasukan Belanda yang berada di Indonesia, terutama Pulau Jawa, melancarkan agresi militer 2 dengan sandi Operation Cry. Serangan militer tersebut dirancang oleh Kepala Staf Angkatan Darat Belanda di Indonesia, yakni Jenderal Simon Spoor. Serangan militer tersebut merupakan aksi polisional, merupakan sebuah upaya melumpuhkan aksi perlawanan bangsa Indonesia yang terus berlangsung dimulainya Perjanjian Linggarjati di Istana Merdeka, Jakarta pada 15 Desember 1946, yang kemudian berlanjut disepakatinya perjanjian damai di atas kapal USS Renville, seperti yang sering dilihat dalam sejarah perjanjian Renville. Proses terjadinya. 1. Dalam perang gerilya, Jenderal Sudirman memimpin pasukan dari atas tandu sebab kondisinya yang lemah akibat penyakit bronkitis yang dideritanya. Perang ini juga merupakan jawaban kekecewaan Jenderal Sudirman ketika Soekarno-Hatta yang lebih memilih jalur diplomasi dibanding berperang untuk menjaga kedaulatan NKRI. Awal mula terjadinya perang ini yakni pasukan tentara Belanda melakukan penyerangan militer kedua, melakukan serangan dari udara dan laut keseluruhan wilayah Nusantara. Pada tanggal 19 Desember 1948, tujuannya ialah menguasai Nusantara kembali dengan cara keseluruhan. Yang ketiga adalah perjalanan gerilya selagi 8 bulan ditempuh tak lebih dari 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sering Sudirman wajib ditandu alias digendong sebab dalam keadaan sakit keras. Tujuannya adalah untuk menguasai keadaan sekitar musuh, sehingga dapat melakukan penyanderaan tanpa diketahui, membunuh musuh tanpa suara, serta menghabiskan pasukan musuh tanpa diketahui oleh pemimpinnya. Dampaknya adalah 1. Adanya taktik ini membuat TNI dan rakyat yang bersatu dan kemudian berhasil menguasai keadaan dan medan pertempuran. Yang kedua adalah pasukan Indonesia berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Agresi militer. Agresi militer Belanda 1. Latar belakangnya adalah agresi militer Belanda 1 dilatar belakangi oleh Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Proses terjadinya.
Pada tanggal 19 Juli 1947, akhirnya Den Haag memutuskan untuk melakukan agresi dan menguasakan untuk menyerbu Republik kepada Letnan Gubernur Jenderal Van Mook. Pada tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda melancarkan serangan di mana-mana, baik melalui darat dan udara. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan ke dalam acara Dewan Keamanan. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak, sehingga aksi lanjutan Belanda untuk menduduki Yogyakarta tidak berhasil karena dihentikan oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 4 Agustus 1947. Tujuan politik menggabung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia. Tujuan ekonomi merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor. Tujuan militer menghancurkan Tentara Nasional Indonesia. Dampaknya adalah diperoleh bangsa Indonesia akibat adanya agresi militer satu oleh pihak Belanda, yaitu sempat dikuasainya beberapa daerah-daerah perkebunan yang cukup luas di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap agresi militer Belanda. 1. Kemampuan strategi diplomasi harus diakui. Yang kedua adalah perundingan Renville pada tanggal 18 September 1947. Agresi militer Belanda 2. Latar belakangnya adalah ketidakpuasan mereka terhadap perjanjian Renville yang telah disepakati. Mereka menolak adanya pembagian kekuasaan dan tetap ingin menguasai Republik Indonesia sepenuhnya. Tujuan agresi militer Belanda 2. Tujuannya adalah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap berbagai daerah penting Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Serangan agresi militer Belanda 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda melancarkan aksi militernya yang kedua. Dengan aksi militernya itu, Belanda berusaha menghancurkan Indonesia dan militernya. Hasilnya dapat menguasai ibu kota RI di Yogyakarta. Belanda juga berhasil menahan presiden, wapres, dan penjabat pemerintah sipil maupun militer lainnya. Namun, Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman dapat meloloskan diri dan selanjutnya melakukan perang gerilya. Dampak agresi militer Belanda 2. Adanya agresi militer kedua yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia yaitu mengakibatkan dihancurnya beberapa bangunan penting di Yogyakarta. Bahkan, Yogyakarta yang pada saat itu dikuasai oleh Belanda. Selain itu, presiden dan wakil presiden beserta jumlah penjabat pemerintah Indonesia berhasil ditawan, kemudian diasingkan oleh pihak Belanda. Perjuangan Indonesia terhadap agresi militer Belanda 2. 1. Kemampuan strategi diplomasi dengan melancarkan agresi militer yang kedua. Yang kedua adalah pemerintahnya darurat Indonesia sebelum Belanda memasuki istana kepresidenan. Yang ketiga adalah perundingan Rumrucin untuk menjamin terlaksananya penghentian agresi militer Belanda 2. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.